Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin wa iman rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa duduk dengan tenang, dengan nyaman ya. Sementara di tempat lain tidak sedikit saudara kita yang masih berbaring merasakan penderitaannya diakibatkan dengan ditimpa musibah yang berupa penyakit, entah itu di rumah sakit atau di rumah. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin buat iman yang makumullah, perkenankan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang mahabbatullah, tentang kecintaan kepada Allah. Itu merupakan dari seri Ma'rifatullah, seri mengenai mengenal Allah atau memahami Allah. Cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Cinta adalah karunia Allah yang diberikan kepada makhluknya. Jadi tidak bisa dihayal-hayal, jadi tidak bisa dibunuh. Ketika cinta itu datang, ya, maka tidak bisa ditolak. Nah, cinta ini adalah karunia. Dan cinta ini mungkin kata yang paling banyak dibicarakan orang, terutama di kalangan anak muda. Hari geus karolok mah jika ada Korea bisa bahas, malah sahabat ketika bapak berbicara masalah cinta kepada istri, mereka cek pemajikan dan cicing sia era sorot mereka juga cinta antara mewah gitu. Mata kamu romantis padahal Rasulullah itu senantiasa romantis. Rasulullah itu senantiasa romantis. Jadi jangan takut Pak ketika kita mengucapkan I love you kepada istri kita. Ma, I love you. You love me. You love me pahlawan. Dulu saya pernah bahas bahwa cinta itu dari mahabbah. Mahabbah itu dari hub. Hub itu dari hab. Hab itu biji. Makanya tak salah ketika orang mengatakan kita tidak bisa hidup tanpa cinta. Artinya kita tidak bisa hidup tanpa biji-bijian. Siapa yang bisa hidup tanpa biji-bijian? Karena akar katanya dari situ. Nah, kecintaan manusia ini memang diberikan oleh Allah yang digambarkan di dalam
Al-Quran Zuyina linasi hubus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatir mungkin terapi minad dzahab wal fiddah dan selanjutnya. Dan dijadikan indah pada pandangan manusia hubus syahwat, kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan. Kecintaan terhadap apa? Kecintaan terhadap wanita, anak-anak, harta yang berlimpah, baik dari emas ataupun perak, kemudian kuda pilihan, binatang ternak, sawah. Itu semua adalah kesenangan kehidupan dunia. Nah, ini manusia diberikan itu. Namun nanti akan kita bicarakan, cinta itu ada yang syariah, ada ghairu syariah. Ada cinta yang syar'i, ada yang cinta ghairu syar'i. Ada cinta syariah, gitu ya. Ada cinta konvensional. Jadi cinta adalah wajib. Karena ketika istri bapak bilang cinta kepada bapak, tanya heran, yes, cinta itu syariat tapi konvensional. Soalnya kalau konvensional nanti jatuhnya riba. Nah, begitu pun zuyina linasi hubus syahwati minan nisa. Telah dipapais, diperindah ya, dalam pandangan manusia itu hubus syahwati minan nisa, kecintaan terhadap wanita. Nah, kecintaan terhadap wanita itu ada yang syariah, ada yang konvensional. Nah, kalau cinta yang syariah, ya, cinta yang syar'i itu dilandasi oleh iman. Nah, ketika cinta kepada wanita yang dilandasi iman, maka dia akan menikahinya untuk memelihara kehormatannya dan memperbanyak keturunannya. Nah, kalau syariah mah, jadi syariah mah pasti ngajar nikah. Syariah. Lamun ngomong cinta teh ngajak nikah, itu berarti konvensional. Jatuhnya riba. Terserah itu naik hijau, naik 2, naik kilo maksimal 4, silahkan. Jadi cari Pak. Itu obat. Itu obat. Nuka itu. Jadi bapak terhalang ketika bapak bilang cinta ke wanita selain istri, dengan catatan nanti kawin 2. Menteri kawin berarti konvensional. Diajak jalan-jalan kumpul ngomong. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'i dunya apa?" Bang Roma Irama kayak giniannya. Dunia. Cek Bang Roma teh. Bang Roma teh kumaha? Benar, itu pembesar rumah benar asli. Setiap keindahan gitu, ambil lagu kan dari masjid masalahnya. Kekerot nanti mahanya gitu. Kan di masjid juga. Setiap keindahan ya Bung Roma itu merujuk kepada hadis riwayat Muslim.
Dunia mata dunia ini adalah kesenangan. Wa khairu mata'i dunya, dan sebaik-baik kesenangan adalah al-mar'atus sholihah, wanita yang soleh. Lamun bapak boga wanita solehah, macam mau di kubur sudah cek dulu yang terjadi. Karena macam mau di kubur cek dulu. Lamun boga wanita yang solehah. Seperti apa wanita solehah itu? Ciri-ciri nanti ketika suami memandangnya, ia membuat gembira suaminya. Bapak mendengar bojo, bunga apa? Atau murah loh? Asal biasa. Asal biasa wae. Ciri gitu. Kemudian wanita soleh itu, jika suami menyuruhnya, ia mentaatinya. Dan apa sebetulnya? Sebetulnya tugas di rumah itu tugas laki-laki semua sebetulnya. Mubah wadah tugas laki, Pak. Galita. Galita. Ngepel tugas laki. Ya sudah tugas laki sebetulnya. Karena laki bukan hak nita itu. Kalau lihat, Mah, punten pangieuseun. Mah, punten pangapel. Mah, punten pangneujeurkeun kopi gaya wadah gitu kan. Atau kopi Jambi. Istri yang soleh itu nyandu. Jadi ketika suaminya menyuruhnya, maka dia mentaatinya. Kemudian jika suami pergi, dia memelihara kehormatannya dan harta bendanya. Makanya Pak, ketika Bapak tidak ada di rumah, kemudian ada tamu laki-laki, maka wanita tidak berhak untuk memasukkan laki-laki yang tidak dikenalnya, atau tidak diizinkan oleh suaminya, atau barangkali tidak disukai oleh suaminya. Temenan peda istri nanti meni bagur, eta bagur pisan, eta boga pamajikan. Setiap ada tamu laki-laki datang, kenapa disuruh cukup bade tuan? ya pihak kan. Hati-hati. Kalaupun misalkan harus tetap, misalkan karena ada kebutuhan yang memang harus, ya minta izin sama suaminya. Kan Pak, ini ada tamu nih, ini gimana? Biasa aja, baru. Itu pun tolong jaga jarak, nanti pakai masker bagaimana? Akan pakai masker, cuci tangan. Dicek suhu. Bercadar. Artinya menjauhi pandangan. Nah, itu wanita yang solehah. Wanita yang solehah ini adalah perhiasan sebaik-baik perhiasan dunia. Jadi Pak, Lamborghini, Ferrari, naon-naon Pak. Kalau harus dibandingkan dengan wanita solehah, bahkan wanita solehahnya itu akan menjadi wanita yang paling cantik di surga nanti, sehingga para bidadari cemburu. Saya berpikir bahwa sangat menginginkan bidadari. Saya baca kapan itu? Tadi. Jadi laki-laki itu di surga akan disediakan 5.000 bidadari. Kumaha sok cikre kumaha. Biung ngomong disediakan 5.000 bidadari. Dan ternyata Pak, ketika suami punya istri nusolehah, hampir nyaris para bidadari itu tidak disentuhnya. Kenapa? Karena kalah kecantikannya. Untuk istrinya mau
balik deui. Kan rata-rata gitu, bapak-bapak mau ditanya nih, bapak-bapak mau di surga, rek milih bidadari, rek milih istri bapak, bidadari, kan gitu. Selalu apa majikan aku ya? Milih karaoke, milih bidadara. Kita tidak pernah membayangkan bahwa dunia di sana berbeda dengan dunia nu ayeuna. Tama bayangkan istri bapak teh jiga nu ayeuna. Di modif mah. Di modif habis. Di racing kan. Dan rata-rata di sini sudah adalah di angka 33 tahun. Katanya perawannya 5.000, kemudian yang bukan perawan 8.000. Saya barusan baca yang karangan Al-Ghazali tentang wanita di surga. Tapi ternyata kalah dengan wanita soleh. Makanya saya mengajarkan kepada ibu-ibu, Bu, jadikan para bidadari cemburu, gitu. Kumacaranya, kudu jadi wanita yang soleh. Walaupun di surga itu tidak ada cemburu, tidak ada di surga itu sifat cemburu. Bahkan laki-laki diberikan kekuatan yang luar biasa. Di surga tidak ada sperma, ya. Tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, dan semua makanan yang dimakannya menjadi keringat yang wangi. Barusan saya baca ada kata bidadari melihat dunia ini, ya. Bidadari melihat dunia ini saya dunia ini akan terang benderang. Waduh, kayak gitunya. Tapi uniknya bahwa para bidadari kalah dengan wanita. Kecantikan para bidadari kalah oleh wanita soleh. Makanya wanita soleh itu adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Nah ini cinta yang syariah kayaknya. Kemudian cinta kepada anak yang dilandasi iman yang syariah. Bagaimana cinta kepada anak yang syariah? Ingin memperbanyak keturunan sehingga umat Muhammad SAW makin banyak dan mereka menyembah Allah dan tidak musyrik. Dasarnya itu. Jadi boga-boga dasarnya eta. Hayang umat Muhammad teh loba. Terus mereka menyembah Allah dan tidak menyebutkan tidak musyrik. Dasarnya itu. Jadi bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk sombong, tapi untuk memperbanyak keturunan, untuk memperbanyak umat Muhammad. Kemudian cinta kepada harta, cinta kepada harta yang syariah, yang dilandasi iman. Dia memperbanyak harta dalam rangka apa? Dalam rangka infak di jalan-jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hayang loba harta teh ingin mendekatkan diri kepada Allah. Untuk naon? Untuk ngebangun masjid, untuk thalabul ilmi, untuk memfasilitasi pesantren, untuk silaturahmi, ya. Untuk melakukan amal-amal kebajikan, untuk ketaatan. Jalan-jalan itu, jalan-jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, kepada silaturahmi, kepada amal-amal kebajikan, kepada ketaatan. Jadi itu ada orang nampak supaya orang bisa menemukan butuh dalam kamu susah ngajait karena ditara bahkan kan ulang. Ingin menolong orang sebanyak-banyaknya. Makanya ada sejarah yang mengatakan, ya Allah berikanlah aku harta sehingga aku lelah untuk berbagi. Tapi capek berbagi itu kan. Jadi dasarnya ingin bukan untuk berbangga-bangga. Ini harta saya. Cinta kepada kuda yang dilandasi dengan iman. Cinta kepada kuda. Ya, kuda itu kalau boleh saya gambarkan itu kendaraan.
Kalau dulu memeliharanya itu untuk persiapan jihad di jalan Allah. Orang pegang kuda, apakah itu motor, apakah itu mobil, gitu kan? Untuk apa? Untuk jihad. Makanya setiap punya kendaraan solehin. Pakai apa? Pakai ngaji. Ulah bawa kendaraan dan cicing gitu. Matak sakali kali malah orang bawa kendaraan, ada yang mati orang ngaji. Nah ini di masjid ya. Mobil itu campur ada pakai ngaji, itu masalah. Ngaji dulu ada jauh pak. Kagak balik lagi panas. Kemudian cinta kepada binatang ternak yang dilandasi iman, memeliharanya untuk diternakan tanpa melupakan hak Allah. Artinya apa? Zakatnya. Jadi ngurus cinta kepada binatang ternak itu tidak merupakan hak Allah, itu zakatnya. Kemudian cinta kepada olahraga yang syariat yang dilandasi iman, ya, sama juga menanaminya itu tanpa melupakan hak Allah. Artinya senantiasa dikeluarkan zakat. Kemudian ada cinta apa tadi? Goyo satya, ya, cinta konvensional. Nah, cinta konvensional ini cinta yang dilandasi oleh syahwat atau nafsu saja. Nah, tadi kalau yang syariah ya kecintaan kepada wanita itu dinikahi. Kalau yang baru syariat, yang konvensional, nah ini merupakan fitnah yang besar, ujian yang besar. Biasanya harta, tahta, wanita, kuota. Harta, tahta, wanita. Biasanya para laki pertama diberi ke harta. Lulus ke harta, ku tahta, jabatan. Lulus karena ku tahta, wanita. Biasa nama jarang lulus pak wanita. Jarang lulus wanita. Wanita diuji oleh laki-laki itu ketika laki-laki itu tidak punya apa-apa. Tapi kalau laki-laki diuji oleh wanita ketika wanita tidak pakai apa-apa. Itu ujian terbesar. Makanya fitnah besar. Itu jarang lulus. Makanya waspadalah, karena kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan. Kata Bang Nabi, ayah kene ya tak? Itu aja. Dia sejelas ada macam bebas di penjara jadi Nah kemudian harta yang berlimpah, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang yang goiru syariah itu adalah membuatnya menyombongkan diri dan berbangga-bangga, takabur dengan orang miskin, menggunakannya untuk memusuhi umat Islam dan tidak menunaikan hak-hak Allah. Artinya tidak menunaikan zakatnya. Itu goiru syariah. Mahabbah yang goiru syariah, cinta yang konvensional. Nah ini dia Imam Rahimahullah. Selanjutnya alamatul hub, ya, tanda-tanda cinta. Nah, tanda-tanda cinta itu kalau difilmkan menjadi ayat-ayat cinta. Ada ayat-ayat cinta 1, ayat-ayat cinta 2. surga yang tidak dirindukan. Nah, berikutnya surga yang tidak dirindukan, itu teh wanita berkalung sorban. Jadi nggak bahas film itu.
Tapi di minta kupinang dengan Bismillah. Alamatul hub, tanda-tanda cinta. Apa itu tanda-tanda cinta? Apa ciri-ciri ya bahwa seseorang itu dilanda cinta? Yang pertama, kasratul zikri, selalu mengingat-ingat. Jadi tanda kita sedang dilanda cinta, selalu ingat. Sedang makan, ingat dia. Sedang minum, ingat dia. Sedang ngaji, ingat dia. Sedang jadi selalu ingat gitu kan. Nah, cinta itu memiliki tandanya. Ya. Ini akan sangat nampak pada orang yang sedang jatuh cinta. Sejaman pada lagi. Kayak mudah-mudah minum psikoterapi dengan itu. Nah, kalau tanda-tandanya tidak ada, berarti cintanya palsu atau ia ingin mempermainkan cinta orang lain saja dengan tujuan tertentu. Jadi cinta ya tanda-tandanya. Nah, cirinya adalah selalu ingat. Nah, kalau orang sedang mencintai sesuatu, biasanya ia selalu ingat kepada sesuatu yang dicintainya itu. Jadi dimanapun ingat dia, di mana saja, kapan saja, nulis ingat TRKW. Perhatian kita ini terkuras kepadanya. Si gelis tadi. Kemudian lidah kita itu terlalu manis kalau mengucapkan si dia. Bahkan kita selalu ingin bercerita tentang dia kepada siapapun. Ya mas, boleh ini. Sudah sedikit dari alhamdulillah. Kemudian surat yang datang darinya berkali-kali ia baca tanpa merasakan beban. Ada cerita Bapak. Jadi menerima surat tersebut ayat ini menyebutkan surat kan kertas lagi khusus, bukan kertas biasa. Mari sengit, disimpan baik-baik. Dasjen kanyawan kuinung Bapak atau kebaturan. Saya sakit tugas dibaca. Pada saat dibuka dibaca. Kita tidak pernah dosa. Aslinya. Bahkan diabadikan. Kemudian dia akan berlama-lama bersamanya. Baik dengan bertemu langsung, tatap muka atau daring. Ya, baik daring, luring atau tatap muka. Baik Zoom meeting. Nah, jadi manakala kita cinta kepada Allah, ya, surat yang dikirimkan oleh Allah selalu dibaca dan tidak pernah bosan, tidak pernah lelah, tidak pernah menjadi beban. Kemudian bila ada panggilan darinya dengan sigap dan cepat yang menyambutnya. Biasakan bumi guru. Segala aktivitas dia tinggalkan. Betul tidak? Mandi heula, make bris. Make handphone ini. Okana. Karena tekan tinggal di kuring. Kayak ke Jawa Pak.
dijalankan. Heran kan alamat kelompok yang pertama adalah takwa berzikir, selalu ingat. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, ya, selalu banyak mengingat Allah. Kemudian lidahnya selalu basah dengan zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Hatinya dilepas. Malah kita jomongnya refleks. Kita jomongnya refleks. Ya tergantung dia biasa mengucapkan apa. Ayat innalillahi ada, Allah Akbar ada. Ngan alhamdulillah. Kita jom jeduk alhamdulillah. Nah, makin banyak menyebutnya, makin berkembang cintanya kepadanya. Semakin banyak kita menyebut Allah, maka semakin berkembang cinta kita kepada Allah. Tapi semakin sedikit kita menyebut asmanya, maka semakin keringnya hati kita. Makanya apa? Antara ibadah jeung zikir beda. Kalau ibadah sebaik-baiknya, kalau zikir sebanyak-banyaknya. Enak. Malah kerbitna kendaraannya harus mengingat Allah. Dan memang Islam mengajarkan dari sebelum tidur sampai tidur lagi kita tidak boleh lepas dari ingat kepada Allah. So, mereka ingat Allah kemana? Memek tidur, malah zikirnya juga banyak. Baca ayat kursi, baca Al-Baqarah, dua ayat Al-Baqarah terakhir, gitu kan? Nanti doa, kemudian zikir, Subhanallah tilu-tilu, Alhamdulillah tilu-tilu, Allahu Akbar. Berjih. Subhanallah tilu-tilu, Alhamdulillah tilu-tilu, Allahu Akbar. Tilu apa? Sehingga apa? Jumlahnya 100 dalam hitungan, 1000 dalam timbangnya. Ada berapa pemamerikun macam katakan Subhanallah tilu-tilu, Alhamdulillah tilu-tilu, Allahu Akbar tilu-tilu. Itu yang diajarkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali dan Fatimah. Ketika Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali dan Fatimah tentang sebelum tidur membaca itu, apa kata Sayyidina Ali? Aku tidak pernah meninggalkannya. Itu. Ada orang mah amut lah mereka. Dibawa di kain amut. Maju di Asyikmu bisa berapa tahun? Amut kan? Jika ketambahan tuh, subhanallah tuh, menihaya amut teman. Kena cara pikir itu mah nurut panjang mengesan. Kumaha? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika wa qawatu amri ilaika wa wajjahtu dhahri ilaika rabbatan wa rahmatan ilaika lamanya wa lamanya minka ilaika amantu bi kitabillahi anzalta wa bi nabiyyika ladzi arsalta. Ati minimal eta we heula amalkeun subhanallah alhamdulillah selanjutnya. Tak rek sare wae urang mah dikrullah. Maka kermimpi naga syariah. Kermimpi bertemu dengan wanita yang bukan muhrim kan tidak mau menyentuhnya. Padahal cakar mah kermimpinya lebay. Tak mau. Kenapa? Tak wiridan heula dengan syariah. Beda dengan wiridan dengan syariah. Kupra. Kami beda dengan berbeda.
duit kalau ada buku ngojot usaha. Nah, jadi lidah itu selalu basah dengan menyebut nama Allah. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, orang munafik sedikit sekali zikirnya dalam Quran surah 442. Munafik masa cepat dikitnya. Ada dulu hari banget. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengirim surat kepada kita seperti apa? Surat Allah ada 114 surat dalam 6.236 ayat. Berapakah kadar tilawah kita? Nah, ini menjadi ukuran kadar cinta kita kepada Allah. Abdullah bin Amr bin As ketika bertanya kadar membaca Al-Quran, kemudian Rasulullah menjawabnya sebulan sekali khatam. Nah, Abdullah bin Amr bin As ketika bertanya kadar membaca Al-Quran, kemudian Rasulullah menjawabnya sebulan sekali khatam. Beliau berujar, Amr bin As, ini utiku Abdullah min dalik, aku mampu lebih dari itu. Nah, jadi Rasulullah itu sebulan sekali khatam, caranya tak cek Abdullah bin Amr bin As, aku mampu lebih dari itu. Rasulullah udah meringankan. Makanya orang cukup sebulan sekali khatamnya, walaupun terseok-seok. Dan disitulah perlu kita kawan yang saling mengingatkan supaya kita bangkit ketika kita mengalami kelelahan. Nah, jadi berapa kadar cinta kita kepada Allah bisa dilihat dari kadar tilawah kita, kadar membaca Al-Quran kita, karena itu adalah surat-surat cinta yang dikirimkan Allah kepada hamba-Nya, kepada kekasihnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, indikator cinta yang kedua itu al-ijab, mengagumi. Jadi orang yang cinta biasanya selalu mengungkapkan rasa kekagumannya. Pak, ketika Bapak meminang, bukan meminang apa ya? Meminang istri Bapak. Berarti di situ ada sesuatu yang dikagumi. Anu membentuk rambutnya masuk pipi karena panjang gitu kan. Beda dengan rambut normal kan. Di usaha teh gitu kan. Ada panjang kan di beri omat banyak. Ada rasa kekaguman sehingga diceritakan. Ada rasa kurangnya, rasa pangambungnya, rasa pipina, rasa gadotna, rasa matana, gitu ya. Rasa lenjangnya, rasa hitam manisnya, macam-macam. Setiap manusia beda selera. Tapi bisa diserahkan. Selera manusia itu beda-beda. Makanya karena selalu selera manusia beda-beda, tidak ada di situ alasan untuk pesimis gitu kan. Makanya saya bahas suasana jadi yang pede. Karena pria punya selera. Karena setiap orang punya selera. Saya pernah nanya. Menurut saya, kalau ideal itu ya, yang ideal itu
ideal ya. Jangkung, bodas, mancung, gitu kan? Ideal kan? Nanti Banyak. ternyata tidak. Ayam bagian timbul tersebut kalau kaset ayam. Orang mulai Asli. orang Indonesia. Sama tersebut kaset kena gium. Ayam gium, kos kena bola. Kenapa dia tidak ingin memiliki suami menggantung? Karena tidak nyaman Pak bagi dia. Ribu menjalan kemana-mana beban larangan. Gitu. Pak Neri, boga suami nu biasa-biasa mah nyantai we. Apa ini? Tempat gitu Pak. Jadi selera mau beda-beda. Ada nyantai. Kemudian menceritakan yang baik-baiknya saja. Pasti kalau orang kabur ke seseorang menceritakan yang baik, beda dia nyewa. Kalau nyewa ke seseorang pasti yang diceritakan apa? Keburukannya, kekurangannya. Nah, pokoknya kalau orang tercinta itu di mata kita adalah yang paling top itu selain kita. Tidak ada yang paling top di mata kita selain dia. Tuhan berilah di dunia ini. Yang paling gelis, yang paling manis, yang paling keluar di dia. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak ada celah. Jadi di mata kita itu tidak ada celah di seseorang yang kita cintai. Nah, hari ini bagaimana dengan kekaguman kita kepada Allah? Nah, itu yang syariat lagi. Allah tidak memiliki celah sedikit pun. Cingnaun kekurangan Allah. Ayat kekurangan Allah. Tidak ada yang lebih hebat dari Allah. Ayat yang hebat di sisi Allah selain Allah. Terkadang ada orang, Pak betul. Ada orang yang terpesona dengan lukisan Mona Lisa. Terang lukisan Mona Lisa? Pernah dengar? Ayah belum pernah dengar lukisan Mona Lisa? Ayah? Ayah deh. Ayah? Hah? Ayah? Sarwa berarti gitu. Ada orang yang terkesan dengan Candi Borobudur, Menara Eiffel, piramid, sehingga dikategorikan 7 keajaiban dunia, kan gitunya. Tapi terkadang orang tidak kagum dengan siapa yang menciptakan itu. Kagum mereka, wah hebatnya manusia baheula bisa Candi Borobudur. Ari kanu nyiptakeun manusia teh kagum. Sebenarnya kan cinta syariat gitu ya. Ketika melihat wanita cantik harusnya gitu ya. Subhanallah. Ingat naon kan nyiptakeunnya ini aku dunia. Lain ditato mereka tembus pandang sana gitu. Tapi kan di balik itu semua ada penciptanya. Cari makanya data. Nah cari sieun ke kabagian surga. Sieun ke kabagian bidadari di surga. Acan aya ninggalin geus ceurik mah. Apa padahal mengagumi sang pencipta. Nah, semua kehebatan Allah itu tertuang dalam asma dan sifat Allah. Tapi kenapa manusia kurang mengagumi Allah? Dan ya itu 2 indikator cinta. Selanjutnya insya Allah akan kita bahas pada episode mencintai Allah season 2. Jadi baru 2 insya Allah kita akan bahas.
yang salah dari kedua sampai tadi mudah-mudahan Allah memaafkan. Aku lupa ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.